Assalamualaikum John, kita ketemu lagi di video kali ini. Jadi video kali ini kita bakal ngulik sedikit tentang cara persemaian ya John. Bedanya kali ini kita bakal melakukan persemaian dengan cara organik, baik dari bahan sampai ke alat, semua organik. Dan persemaian organik ini sangat cocok digunakan untuk skala rumahan ya John, atau skala kecil. Jadi untuk kalian yang melakukan budidaya tanaman sayuran atau hortik yang lainnya yang dilakukan di pekarangan rumah, ini bisa diterapkan. Jadi cara persemaian seperti apa? Ayo kita langsung coba ya. Oke, bahan utama dari persemaian tentunya tanah ya John. Tanah di sini saya sudah siapkan. Ini adalah campuran dari tanah, kompos dan juga pupuk kandang. Jadi perbandingannya 1:1:1. Dan diusahakan memang tanah yang gembur ya John, seperti ini. Nah yang kedua, ini dia alatnya. Kita menggunakan bahan yang organik, menggunakan daun pisang yang kering seperti ini ya John. Ini bakal kita gunakan untuk si media tanamnya. Untuk pot semainya ya John, bakal kita buat dari daun pisang yang sudah kering seperti ini. Selain daun pisang, juga bisa menggunakan daun bambu seperti ini. Ini juga bisa kita gunakan. Nah, cara membuatnya seperti apa? Ini bakal kita coba ya. Oke, John. Di sini saya sudah punya dua material untuk pembuatan semainya. Di sini saya menggunakan daun pisang ya, John, yang sudah kering seperti ini. Boleh juga menggunakan daun bambu seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk potnya. Nah, kalau untuk daun pisang, kalau saya sih menggunakan yang kering. Tapi kalian juga boleh menggunakan yang basah. Seperti ini. Yang masih hijau seperti ini boleh. Daun bambu yang kering pun boleh. Nah, keunggulan dan kelemahannya penggunaan untuk yang bahan material kering dan masih hijau seperti ini adalah, kalau untuk yang masih hijau seperti ini untuk yang penggunaan 2-3 kali ya John. 2-3 kali bisa digunakan berulang. Sementara kalau untuk yang sudah kering seperti ini saya pakai biasanya langsung sekali pakai ya John. Jadi nggak bisa diulang-ulang karena ini bakal cepat melapuk nanti di dalam tanah. Nah, makanya ini disebut dengan material yang organik. Jadi kita tidak menggunakan plastik ya John untuk melakukan persemaian. Teman-teman yang lain bisa menggunakan plastik ya, itu lebih praktis. Dan juga biasanya kalau itu digunakan untuk skala besar ya John. Jadi kalau untuk skala besar mereka menggunakan plastik karena penggunaannya lebih banyak dan juga lebih praktis. Tapi kalau untuk skala rumahan, saya lebih sarankan pakai yang organik seperti ini. Karena ini tidak menimbulkan sampah ya John. Malah kita menggunakan sampah yang kita kreasikan untuk bisa menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya untuk tempat persemaian. Nah ini bakal kita lanjut membuatnya ya John. Oke, cara pembuatannya seperti ini. Kalau untuk tingginya kalian boleh sesuaikan ya John. Kalau saya kurang lebih seperti ini untuk tanaman sayur. Kebetulan hari ini saya bakal menyemai bibit brokoli. Jadi saya menggunakan tingginya kurang lebih adalah 6 cm. Kurang lebih 6 cm. Jadi ini seperti ini. Ini tinggal kita bulat-bulat seperti ini aja John. Kita gulung. Nah seperti ini. Ini sudah bisa menjadi tempat semai ya John. Tinggal dikancing dengan lidi seperti ini. Nah ini sudah dapat. Kalau diameternya kalian boleh sesuaikan. Kalau saya sih diameter segini udah cukup untuk tanaman sayur. Ini yang kering. Nah jadi kalau untuk ditanam langsung ke tanah, ini pun aman ya John. Karena ini bakal melapuk sendiri karena dia sudah kering. Dan juga nggak perlu kita buang. Kalau plastik pasti bakal kita buang ya John. Karena perakaran nggak bisa menembus si dindingnya ini. Tapi kalau dia bentuknya dari daun yang seperti ini, nggak perlu dibuang pun nggak apa-apa. Karena dia bakal bisa ditembus oleh si perakaran sayurnya nanti. Karena dia bakal melapuk ke dalam tanah. Sementara plastik nggak bisa. Nah itu kelebihannya daripada tempat semai yang seperti ini ya John. Nah yang seperti ini juga bisa sama.
Ini caranya kita bulat-bulatkan seperti ini, kita gulung ya John. Diameternya pun kita sesuaikan sama. Nah ini kita kasih kancing juga pakai lidi. Oke, kita sudah dapat seperti ini. Nah, ada dua jenis ya John. Boleh pakai yang hijau, boleh pakai yang kering. Kalau yang hijau, ini bisa dipakai berulang kali John. Bisa sampai 3 sampai 5 kali lah. Kalau biasanya pakai gini. Karena dia masih hijau ya. Nanti dia bakal menjadi coklat atau mengering setelah pemakaian kelima. Nah, ini bakal kita isi dengan tanah. Kita buat dulu beberapa, baru kita akan isi dengan tanah. Oke, nah ini yang sudah jadi banyak saya buat. Kebetulan hari ini kita bakal menyemai tanaman brokoli dan juga kembang kol ya John. Jadi kita bakal semai di sini, di tempat yang kering sama di tempat yang masih hijau. Nah ini bakal kita isi dengan tanah ya, seperti ini ya John. Jangan lupa sebelum diisi dengan tanah dikasih alas dulu ya John. Kalau saya sih menggunakan alas triplek ya. Boleh menggunakan alas yang lain pun boleh. Tanpa triplek pun boleh. Ini memang sengaja nggak dikasih tutup bawahnya ya John. Supaya memang mempermudah si perakaran sama airnya agar lebih cepat turun ya. Jadi nggak menggenang. Itu lebih bagus untuk pembibitan. Karena kalau terlalu menggenang juga nggak bagus untuk perakaran yang masih baby ya John. Jadi dibiarkan berlubang seperti ini. Ini lebih bagus. Nah, setelah jadi seperti ini bakal kita taruh dulu di tempat teduh sekitar 1 sampai 2 hari sampai bibitnya mecah. Baru kita treatment dengan sinar matahari pagi. Oke, ini bakal kita review sampai dengan umur 2 minggu ya John. Jadi bakal kita tunggu hasil pertumbuhannya seperti apa. Nah ini penampakan setelah seminggu ya John. Setelah kita tanam benihnya. Nah, di sini kelihatan untuk yang kembang kol udah besar. Kemudian kalau untuk yang brokoli ini kayaknya entah dari bibitnya atau apa, kayaknya nggak seragam ya tumbuhnya ya. Jadi ada yang udah tumbuh duluan, ada yang belum. Jadi seminggu masih banyak belum pecah. Ada kemungkinan bibitnya udah kelamaan ya atau expired. Jadi nggak tumbuh seragam ya John. Jadi ada yang sudah pecah, ada yang masih belum. Tadi sudah saya bongkar-bongkar, ternyata masih ada di dalam, baru mau mulai pecah. Nah kalau untuk yang kembang kol seperti ini sudah mulai bagus ya. Tuh tempat semainya juga masih hijau ya, masih belum coklat. Ini umur seminggu. Ini yang pakai daun bambu ya John. Nah kalau untuk yang pakai daun pisang seperti ini juga masih kuat, masih tahan. Tuh seperti ini. Dan ini juga pernah saya bukan pernah ya, ini juga sering saya terapkan di pembibitan untuk lombok, kemudian tomat dan juga jenis-jenis yang lain yang memerlukan proses pembibitan seperti ini ya John. Dan ini sangat bagus sekali ya, karena memang organik ya John. Jadi kita nggak menggunakan tempat-tempat yang plastik ya, kita nggak pakai tempat-tempat plastik, jadi ini lebih bagus. Oke John, jadi ini sudah hampir masuk ke minggu kedua. Jadi untuk semaian organik kita udah siap pindah tanam ya John, baik yang menggunakan pakai daun bambu sama yang menggunakan pakai daun pisang, dan kedua-duanya cukup bagus hasilnya ya John. Jadi tanpa menggunakan plastik
kita sudah bisa melakukan pembibitan. Nah, pembibitan seperti ini memang sangat baik untuk digunakan skala rumahan ya John. Jadi tanpa menggunakan plastik, jadi kita tidak menimbulkan sampah ya di sekitar lingkungan rumah kita. Jadi pembibitan organik seperti ini sangat bagus ya, dan sangat direkomendasikan untuk teman-teman semua. Nah, jadi kalau untuk pemakaian daun seperti ini untuk tempat semai ya, ini memang sangat praktis aja, karena tanpa membeli bahan tempat semai seperti tray plastik ataupun plastik lontong, ini lebih ekonomis ya, karena kita nggak membeli bahannya, kita bisa dapat di sekitar kita, bahkan lebih aman ya. Kenapa saya bilang lebih aman dibandingkan memakai plastik? Bahkan kalau memakai Tupperware istri ya, itu bahaya sekali ya, karena salah-salah kita yang bakal dijadikan kompos sama istri kita, mutilasi habis. Jadi jangan pakai Tupperware untuk pembibitan, lebih baik pakai yang seperti ini aja, lebih aman ya. Tapi kalau kalian memang berani coba aja, pakai aja Tupperware istri, selesai kalian. Jadi yang seperti ini lebih bagus, kita pakai yang seperti ini aja, ini udah lebih bagus ya. Nah, jadi untuk pembibitan organik dengan menggunakan daun seperti ini, jadi jangan berpatokan hanya bisa menggunakan dengan daun bambu atau dengan menggunakan daun pisang. Jadi kalian boleh menggunakan daun apapun, selama daun itu masih mempunyai struktur yang bagus ya John, atau kuat, kemudian juga lebar seperti ini. Jadi kalau daun pisang kan lebar, daun bambu juga tingginya atau lebarnya cukup ya untuk perakarannya. Jadi seperti itu. Boleh menggunakan daun apapun, yang penting dia bentuknya lebar. Seperti daun jagung bisa dipakai, kemudian daun tebu juga bisa dipakai, ataupun daun-daun lainnya juga bisa dipakai. Yang penting mempunyai lebar yang cukup untuk perakarannya ya, untuk area perakaran, untuk bisa dimasukkan tanah seperti ini. Jadi nggak hanya terpatok pada daun bambu ataupun daun pisang, jadi boleh pakai daun apapun. Oke, jadi sekian dulu informasinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya John. Mudah-mudahan kita bisa melakukan suatu budidaya tanaman terus-terusan secara organik, lebih sehat untuk kita, lebih ramah untuk lingkungan di sekitar kita.